Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik, kali ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari sistem telekomunikasi. Nah, kemarin Bapak sudah membagikan materi via Google Classroom. Nah, materinya yaitu tentang dasar sistem telekomunikasi 1. Nah, di sini ada komunikasi, ada pengertian komunikasi, ada pengertian telekomunikasi, ada pengertian sistem telekomunikasi. Bapak harap kalian sudah mencatat materi yang Bapak bagikan kemarin. Nah, ada juga komponen pembangun sistem telekomunikasi, ada informasi, pengirim, media transmisi, penerima, dan aturan atau standar. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan maksudnya komponen pembangun sistem telekomunikasi. Yang pertama di sini ada komputer network, artinya di sini jaringan komputer. Nah, di sini pengiriman pesan atau informasi melalui jaringan komputer, jaringan lokal. Di sini ada device ini mengirim pesan ke device yang lagi satu. Misalkan ini device A mengirim pesan melalui jaringan internet, jaringan komputer maksudnya, misalkan jaringan LAN, local area network, dan komputer B menerima pesan. Begitu juga melalui jaringan LAN. Nah, selanjutnya di sini ada device telepon. Device telepon juga mengirim informasi atau pesan melalui jaringan telepon. Nah, di sini jaringan telepon misalkan menggunakan kabel telepon. Misalkan telepon A mengirim pesan atau informasi ke telepon B. Nah, yang terakhir ada device di sini ada parabola melalui jaringan secara menyeluruh atau jaringan bersama-sama. Nah, parabola ini mengirim informasi ke device, misalkan ke TV. Nah, di sini ada device outputnya ada TV, televisi maksudnya. Nah, itu ada 3 komponen pembangunan sistem telekomunikasi. Ada komputer network, ada telepon network, dan broadcast network. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan di sini ada media transmisi. Nah, di sini ada media transmisi berupa kabel chopper dan fiber optik. Nah, kabel chopper ini biasanya digunakan pada kabel LAN atau jaringan network. Kabel LAN di sini ada warna-warna kabel, ada biru, hijau, dan selanjutnya. Nanti Bapak jelaskan untuk pewarnaan kabel dan Bapak praktekkan. Nah, selanjutnya ada fiber optik, media transmisinya. Fiber optik di sini biasanya untuk jaringan internet. Seperti sekarang banyak sudah menggunakan kabel fiber optik, misalkan ISP, IndiHome, apalagi Biznet, dan ISP yang lainnya. Banyak menggunakan fiber optik karena fiber optik ini pengiriman datanya lebih cepat, yaitu menggunakan serat kaca. Di sini ini namanya serat kaca. Inti core-nya ini berupa serat kaca yang ukurannya ya sekitar sehelai rambut manusia. Nah, media transmisi selanjutnya ada wireless di sini. Nah, di sini wireless di sini digunakan untuk WiFi misalkan. Nah, di sini juga untuk wireless untuk memperkuat, juga bisa memperkuat jaringan WiFi dan sebagainya. Ada banyak macam wireless. Nah, selanjutnya ada di sini ilustrasi pengiriman pesan. Ilustrasi pengiriman pesan ada music source, encoder, transmitter, transmission medium, receiver, decoder, dan music destination. Nah, di sini music source ini adalah
sumber informasi atau sumber pesan. Encoder ini alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi ke sinyal digital, atau sinyal informasi di sini dirubah ke dalam bentuk biner. Nah, biner, semua informasi yang di encode ini diubah ke biner, tujuannya agar terbaca oleh alat transmitter ini. Transmitter berfungsi untuk mengirimkan data. Transmitter ini berfungsi untuk pengirim. Nah, medium di sini medium untuk pengiriman data, transmission mediumnya, channelnya. Channel ini saluran. Selanjutnya di sini ada receiver. Receiver di sini fungsinya untuk penerima pesan yang dikirim oleh transmitter ini. Nah, selanjutnya decoder. Decoder fungsi untuk merubah sinyal yang dirubah tadi di sini, yang berupa sinyal digital dirubah ke sinyal informasi, dan kemudian hasilnya berupa informasi atau pesan di music destination. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bapak jelaskan. Nah, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan. Nah, music source ini sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. Nah, misalkan di sini individu A akan mengirim pesan ke individu B, atau orang A akan mengirim pesan ke orang B, misalkan. Nah, di sini prosesnya diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Misalkan pesan ini misalkan hai, pesannya misalkan hai. Nah, pesannya misalkan hai. Nah, nanti di music destination di orang B nanti juga muncul hai juga. Hai. Nah, selanjutnya pesan informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner. Nah, ini encoder ini konversi dalam bentuk biner. Dalam bentuk biner. Atau bit yang selanjutnya, bit tersebut di encode menjadi sinyal. Nah, di encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Nah, di sini terjadi prosesnya, proses konversi. Selanjutnya sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan. Nah, ini fungsinya untuk mengirimkan, dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih. Nah, melalui media yang telah dipilih, media ini salurannya. Ini salurannya. Saluran. Nah, ini saluran. Selanjutnya dibutuhkan media transmisi. Nah, saluran ini medianya berupa radio, optik, koaksial, tembaga yang baik agar gangguan selama di saluran dapat dikurangi. Nah, di sini banyak ada media transmisi, ada radio, kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel tembaga, tergantung jenis informasi atau pesan yang dikirimkan. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Nah, receiver ini namanya stasiun penerima. Ini namanya stasiun penerima. Penerima. Nah, ini namanya stasiun penerima. Nah, sinyal tersebut di-decode ke dalam format biner. Habis di-encode, kemudian di-decode. Nah, di-decode dalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi. Dirubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Nah, perangkat penerima. Jadi, kesimpulannya,
orang A mengirim pesan hai dan orang B menerima pesan hai juga. Apa yang dikirimkan oleh orang A, maka orang B juga menerima pesan yang sama. Intinya pesan atau informasi yang dikirimkan di A di-encode dulu, kemudian di-decode dan hasilnya sama, pesan A juga. Maksudnya pesan yang dikirimkan oleh orang A. Itu secara sederhana kesimpulannya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada Bapak jelaskan komunikasi dua arah dan satu arah. Nah, komunikasi satu arah atau bergantian artinya satu bicara, satu mendengarkan. Artinya orang A misalkan berbicara dan orang B mendengarkan. Nah, contohnya untuk komunikasi satu arah di sini ada beberapa contoh. Ada TV, televisi, ada radio juga untuk komunikasi satu arah, ada surat kabar dan baliho. Intinya komunikasi satu arah itu yang berperan hanya A aja. Ini yang berperan. Dan selanjutnya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah artinya keduanya dapat saling berbicara bersamaan. Misalkan misalkan di sini orang A berbicara dengan orang B. Begitupun orang B juga bisa berbicara dengan orang A. Contoh kasusnya di sini misalkan manajer. Nah, contohnya di sini manajer misalkan orang A manajer, Nah, karena menggunakan pen di sini tulisannya agak jelek. Misalkan orang A manajer dan orang B staffnya. Nah, misalkan orang B staffnya. Nah, misalkan manajer memberi perintah ke staffnya. Contoh perintahnya misalkan manajer memerintahkan ke staffnya menyuruh mengambilkan pulpen misalkan. Itu berarti komunikasi ke staff. Komunikasi ke staff, dan staff juga menjawab ke manajer. Menjawab misalkan siap atau ya pak, ya bu. Berarti ini artinya ada komunikasi dua arah. Orang A bisa berkomunikasi dan orang B juga bisa berkomunikasi. Untuk contoh selanjutnya untuk komunikasi dua arah ada handphone, HP. Ada HP misalkan orang A menelpon orang B. Ada komunikasi dua arah. HP A dengan HP B. Komunikasi dua arah. Contoh selanjutnya HP juga bisa, telepon juga bisa. Guru dengan murid misalkan. Nah, guru dengan murid. Bapak suruh M aja di sini muridnya. G ini guru dan M murid. Guru dengan murid. Guru misalkan memberi pertanyaan dan murid menjawab, itu namanya komunikasi
dua arah. Nah, seperti itu contoh simpelnya untuk komunikasi dua arah. Nah, demikian sedikit materi yang Bapak jelaskan. Semoga adik-adik bisa memahami dan dicatat di kertas kalian masing-masing nanti agar Bapak bisa mengecek catatan kalian. Nah, untuk next videonya Bapak akan jelaskan jaringan telekomunikasi dan topologi yang ada di sistem telekomunikasi. Ya, demikian video pembelajaran dari Bapak. Semoga adik-adik mengerti apa yang Bapak jelaskan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kurangi kerumunan, jangan lupa pakai masker apabila berpergian keluar, dan jangan lupa cuci tangan yang bersih. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari virus corona. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.